Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Kita belajar lagi yuk. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang pernapasan pada manusia. Materi kelas 5 SD. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Oksigen merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Dalam proses ini dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Lalu apa saja alat-alat yang digunakan dalam pernapasan? Alat-alat yang digunakan untuk proses pernapasan disebut alat pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ pernapasan terluar. Hidung memiliki rongga yang disekat oleh tulang lempengan tengah. Tulang lunak ini memisahkan rongga hidung menjadi dua bagian, yaitu rongga hidung sebelah kanan dan rongga hidung sebelah kiri. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput lendir. Selaput lendir terdapat di dalam rongga hidung bagian depan. Pernapasan yang dilakukan melalui hidung memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu hidung mempunyai rambut dan selaput lendir yang akan menyaring debu dan kotoran yang terdapat dalam udara yang terhisap. Hidung dapat mengatur suhu udara yang masuk dan menyesuaikan dengan suhu tubuh. Suhu tubuh yang normal antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Yang ketiga, hidung mengatur kelembapan udara yang masuk. Jika udara yang masuk terlalu kering, maka hidung akan melembabkannya. Yang berikutnya yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Letaknya di sebelah sini. Nah, ini dia letak faring. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau pangkal tenggorok terdiri atas katup pangkal tenggorok atau epiglotis dan beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pada pria, jakun akan tumbuh lebih besar, sedang pada wanita tidak. Pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara. Ukuran pita suara pria lebih besar daripada pita suara wanita. Oleh karena itu, suara pria lebih rendah dan lebih besar. Laring terdapat di sini. Berikutnya trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Batang tenggorokan berguna sebagai tempat lewatnya udara. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Silia ini akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk.
Selain itu, di pangkal tenggorokan terdapat katup yang mengatur proses membuka dan menutupnya saluran pernapasan. Jika sedang bicara, maka katup ini akan turun dan menutup saluran makanan. Berikutnya, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Batang tenggorokan bercabang dua di bagian bawah. Masing-masing lubang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Bronkus berfungsi sebagai tempat lalu lintas udara pernapasan. Berikutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Pada dasarnya bronkus bercabang 2 dan 3 sesuai dengan jumlah gelambir atau lobus paru-paru. Cabang yang menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedang yang menuju paru-paru kiri bercabang 2. Masing-masing percabangan ini bercabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berakhir dengan gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut dengan alveolus. Berikutnya alveolus. Paru-paru sendiri terletak di dalam rongga dada. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedang paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru terbungkus oleh selaput paru-paru atau pleura. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Jumlah alveolus ini kurang lebih 300 juta buah. Gelembung-gelembung alveolus ini merupakan kumpulan pembuluh darah yang halus. Nah, itu tadi alat-alat pernapasan pada manusia. Nah, selamat belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.